Salam sejahtera untuk kita semua. IGI Ikatan Guru Indonesia pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan sebuah kegiatan yang ada di kanal Sami Sanop, yaitu 1 minggu 1 inovasi tentang tugas di kelas 11 Sami Sanop, yaitu membuat video subscribe sebagai media pembelajaran kreatif. Adapun yang menjadi identitas saya sebagai penyusun tugas diklat Sami Sanop yang ke-11 ini, yaitu Ricky Francisco, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sembur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi pada kelas 10. Pertama-tama kita harus memahami ilmu dasar kita tentang apa yang dimaksud dengan teks biografi. Jadi apa itu teks biografi? Maka teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks biografi. Kita memahaminya dari pengertian yang telah kita paparkan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks biografi. Apa sebenarnya ciri-ciri dari teks biografi? Yang pertama yaitu biografi dibuat berdasarkan informasi fakta, jadi tidak berupa opini yang disajikan dalam narasi. Yang kedua, faktanya didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Dan yang ketiga, pengalaman hidup seseorang tokoh dalam menghadapi masa-masalahnya biasanya dapat menjadikan orang tersebut sukses sampai sekarang sehingga dapat diteladani oleh orang banyak. Selanjutnya, dari ciri-cirinya kita ke struktur teks biografi. Struktur teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, biasanya berisi tentang latar belakang kisah ataupun peristiwa yang diceritakan, yang biasanya berkenan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana tentang penokohan yang diceritakan dalam teks biografi. Jadi inilah struktur pertama yang disebut dengan orientasi. Yang kedua yaitu kejadian penting atau important event, yaitu berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi bagian ini merupakan bagian inti dari penceritaan dalam sebuah teks biografi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu reorientasi, biasa disebut penutup, yang berisi komentar evaluatif atau evaluasi ataupun pernyataan berupa simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sebenarnya bersifat opsional, bisa tidak, bisa ada. Jadi intinya ketiganya harus ada agar lebih lengkap. Demikianlah strukturnya. Yang sekarang selanjutnya itu pola penyajian teks biografi. Jadi kita harus tahu tentang pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi dapat kita lihat dari alur. Yang pertama dari alur yaitu alurnya beralur maju, jadi progresif, tidak flashback. Yang kedua sudut pandang, bisa sudut pandang orang pertama tunggal, bisa orang pertama jamak, dan orang kedua jamak. Orang pertama tunggal seperti aku dan saya, dan selanjutnya sampai orang ketiga jamak. Yang ketiga, gaya penceritaan dalam teks biografi disebut gaya penulisan. Demikianlah tentang teks biografi yang kita bahas. Saya Ricky Francisco mengucapkan sekian dan terima kasih dari saya. Inilah tugas diklat 11 Sami Sanop saya. Demikian dan saya ucapkan jaya pendidikan.